bahwa mahasiswanya yang nggak lulus ini bisa bisa membuktikan membuat sebuah karya. sebuah karya walaupun nggak lulus tapi punya karyanya yang tidak kalah dengan Ya, para sarjana-sarjana yang secara akademiknya itu terlihat bagus gitu ya. insya Allah. Mas Aan lebih memilih jalur bagaimana terapan ilmunya ini benar-benar diterapkan dan dipraktekkan. Oke Mas Aan, ini tadi berarti apa yang Mas Aan bikin ini di depan kita itu ada apa jalur ilmunya yang jelas ya. Ya. Tidak hanya ngarang-ngarang gitu loh. Nah ini bisa disebutin apa saja Mas Aan dan fungsinya, barangkali sahabat tani pengen tahu. Jadi kalau pH up dan pH down ini memang sebenarnya agak berbeda dengan produk yang tadi kita bahas. Iya. Ini kalau ini sebagai produk pendukung dari nutrisi hidroponik. Oh ya, ini ada juga nutrisi hidroponiknya di sini sahabat tani. Ini ada A, ada B yang harus dimixkan ya. Nutrisi hidroponik AB Mix. AB Mix. Produk saya namanya Fiora. Oh ini produknya Mas Aan asli, namanya Fiora sahabat tani. Jadi beliau juga bisa ngeracik nutrisi ya. A, Ya. ngeracik nutrisi B yang untuk AB Mix untuk hidroponik. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, ini hari ini saya lagi di Desa Candiwulan tepatnya ini bersama Mas Gondrong. Mas Gondrong ini ternyata ilmunya luar biasa sahabat tani. Kita pernah podcast beliau terkait bagaimana menjual hasil pertanian kita padi yang harusnya seharga lumayan rendah menjadi harganya yang lumayan tinggi. Pakarnya beliau. Termasuk hari ini kita mau lebih berbincang terkait kegalauan beliau bahwa petani itu harus merdeka katanya Mas Aan ya. Bisa disapa lagi Mas Aan, sahabat tani di manapun berada, monggo. Halo sahabat tani, di mana saja berada. Saya Aan dari Desa Candiwulan, dan ini senang sekali saya bisa ketemu lagi di channel ini bersama mas-mas penyuluh ini yang luar biasa semangatnya. Semoga membawa manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Mas Aan, ini kita bolak-balik ke sini minta berbagi ilmunya lah. Biar sahabat tani apa yang ada di benak Mas Aan, ilmu-ilmu yang selama ini terpendam gitu ya, kami minta untuk bisa dibagikan kepada sahabat tani sekalian. Insya Allah. Nih sahabat tani nih, hari ini kita di hadapan kita itu ada banyak produk ini. Dan ini adalah produk beliau sahabat tani. Yang beliau dengan kegundahannya ya, melihat petani saat ini mungkin lebih tergantung terhadap pihak lain. Betul. Itu di sebelah sana itu kayaknya ada tulisan petani merdeka. Merdeka maksudnya gimana Mas Aan? Harusnya seperti apa petani ini Mas Aan? Petani itu sebenarnya tidak hanya merdeka, tapi saya kepingin mengajak semua teman petani itu menjadi petani mandiri dan petani merdeka. Artinya mandiri, kita bisa menyediakan saprodinya sendiri. Kebutuhan berbudidayanya sendiri. Dari benih, pupuk, dan kebutuhan lainnya itu kita bisa membuat sendiri. Kita bisa mencukupi pupuknya, benihnya, dan lain-lain, sampai pestisidanya itu sendiri. Harusnya gitu ya? Harusnya seperti itu. Itu yang saya maksud sebagai petani mandiri. Lalu yang saya maksud bahwa petani harus menjadi petani yang merdeka itu adalah kita sebagai petani itu bisa merdeka menentukan harga dari produk kita sendiri. Siap, itu yang menjadi permasalahan kebanyakan petani kita Mas Aan. Ya. Masalahnya gini, setiap petani mau jual produknya, pasti yang menentukan harga adalah yang beli ya Mas Aan. Itu. Tapi giliran petani itu mau membeli produk, misal nggak punya gabah lagi, nggak punya beras lagi di rumah, mau beli beras, yang menentukan yang jual juga bukan petani. Betul.
Artinya itu belum merdeka kalau masih kayak gitu ya Mas. Ini tata niaga yang sangat konyol. Yang selama ini kita hanya mungkin bisa pasrah. Pasrah dengan keadaan. Kita selalu kalah gitu. Dan kita tidak pernah mau memulai untuk bebas dari pengaruh orang lain ya. Penjajahan ini. Penjajahan ini bahasanya lebih ngeri lagi nih. Ya. Penjajahan pihak lain terhadap petani. Benar. Karena petani tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa apa-apa ketika bicara masalah harga. Kita tidak pernah menjadi petani yang merdeka. Makanya sekecil apapun kita harus berusaha untuk menjadi petani yang merdeka. Petani yang merdeka. Nah ini ngomong-ngomong petani merdeka ini udah dipraktekkan sama Mas Aan sendiri sahabat tani. Di podcast yang lalu sama Mas Aan sudah dibahas bagaimana membuat produk pertanian kita, khususnya padi itu menjadi harganya kita yang menentukan ya. Betul. Di packaging yang bagus, kemudian ada branding di situ dan ditentukan sendiri harganya. Betul. Yang menghargain Mas Aan sendiri ya kalau jual ya. Harus sendiri. Ditawar juga nggak boleh ya. Nggak boleh. Dan itu laris sahabat tani. Saya juga heran tuh. Ya. Padahal padi yang biasanya dijual oleh petani konvensional tanpa packaging branding yang lebih bagus hanya dihargain seberapa dan ini bisa 2 kali lipatnya bahkan lebih ya harganya. Ini luar biasa. Termasuk sahabat tani yang ada di hadapan kita ini, bagaimana petani harus merdeka menyediakan saprodi sendiri. Ya. Ini Mas Aan sudah praktek sahabat tani membuat saprodi sendiri yang kemasannya juga nggak kalah dengan kemasan produsen-produsen pupuk yang memang sudah profesional ya. Ini lumayan bagus, ini udah kayak nyaingin. Nah ini tulisannya produk sendiri, ini ada NIB-nya P4S lihat kebunku ini. Kita lagi di P4S lihat kebunku Desa Candiwulan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Lah beliaulah ketuanya. Ini Mas Aan mungkin bisa diulas cerita sedikit bisanya menemukan ini terlepas dari impiannya Mas Aan pengen memerdekakan petani untuk bisa menyediakan saprodi sendiri. Ini dulu belajarnya, kemudian sejarahnya kok bikin hal-hal seperti ini ngapain nih Mas Aan? Ya, jadi begini Mas. Untuk membuat produk ini sebenarnya saya juga bukan dari basic seorang ahli formulator gitu lah ya. Formulator ya, seorang ahli yang tahu benar masalah kimia pupuk, atau pestisida atau gitu ya. segala macam tidak. Tapi karena memang bahwa belajar itu adalah satu hal yang wajib sebagai orang hidup, itu adalah harus belajar terus. Makanya saya belajar. Belajarnya kepada siapa? Kepada orang yang bisa. Saya bertanya kepada orang-orang yang memang saya anggap memang menguasai di bidang ini. Di bidang pupuk ini. Iya. Jadi saya ada punya guru, saya punya sahabat dari Jogja, ada 3 orang yang beliau ini punya perusahaan pupuk besar dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa dekat dengan beliau ini dan beliau tidak tidak keberatan, mereka dengan senang hati mengajari saya sampai akhirnya saya bisa membuat karya ini. Oh gitu, berarti tetap ada gurunya ya Mas Aan? Bukan karena dari wangsit tiba-tiba membuat kayak gini gitu ya? Ya. Ada dasar ilmu yang harus ada gurunya. Ilmu harus ada gurunya sahabat tani. Gurunya. Gurunya dari Jogja ini ternyata nggak? Ya. Nggak cuma 1, ternyata ada 3 gurunya. Ya. Gurunya boleh disebutin apa enggak Mas Aan? Boleh. Siapa aja barangkali itu. Sebagai apresiasi terhadap gurunya ya. Mas Aan siapa? 1 itu Mas Agus Sandra, dia dari perusahaan Java Mas Agropos. Oh iya. Yang kedua Mas Witoto, itu dari perusahaan pupuknya itu Bumi Kita Makmur. Lalu Mas Budiono Jayus itu dari BMA. Lengkap ya. Ya. Termasuk dengar-dengar Mas Aan juga dekat sama Pak Teo ya, yang punya Joglo Tani di Sleman ya. Ya. Itu termasuk bagian dulu dari. Saya alumni PPATI. Oh, jadi dulu saya PPATI. Pengurus sekretariat nasional di PPATI.
Pengalamannya ternyata luar biasa. Dan basic beliau sahabat ini ternyata juga sarjana pertanian ya Mas An ya? Teknologi pertanian. Dari teknologi pertanian, cuma saya nggak lulus. Oh nggak lulus? Karena sibuk mencari ilmu di luar kesarjanaannya itu ya. Karena waktu itu mungkin saya idealis bahwa terapan atau praktek ke lapangan Itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting dan jauh lebih mengena. Daripada Tapi teoritis saya juga formalitas. tidak mengesampingkan apa yang saya dapatkan di bangku kuliah waktu itu, dan saya waktu itu mungkin malu sekali untuk ketemu dengan dosen wali saya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan karya yang saya buat ini, insya Allah saya bisa meyakinkan pada dosen wali saya, Bu Profesor Dr. Dwiyati Puji Mulyani, bahwa mahasiswanya yang nggak lulus ini bisa membuat sebuah karya. Sebuah karya, walaupun nggak lulus tapi punya karyanya yang tidak kalah dengan para sarjana-sarjana yang secara akademiknya itu terlihat bagus gitu ya. Insya Allah. Mas Aan lebih memilih jalur bagaimana terapan ilmunya ini benar-benar diterapkan dan dipraktekkan. Oke Mas Aan, ini tadi berarti apa yang Mas Aan bikin ini di depan kita itu ada jalur ilmunya yang jelas ya. Tidak hanya ngarang-ngarang gitu loh. Nah ini bisa disebutin apa saja Mas Aan dan fungsinya, barangkali sahabat tani pengen tahu. Jadi ini apa ini dari sini? Itu nitro booster. Jadi nitro booster untuk? Nitro booster itu untuk dia sebagai nutrisi untuk mensupport masa vegetatifnya. Semacam booster untuk nitrogen gitu? Ya, itu kandungan nitrogennya tinggi. Kandungan nitrogennya tinggi. Ini dari bahan sintetis atau organik ini Mas? Bahan sintetis itu. Bahan sintetis nih. Nitrogennya tinggi. Kemudian ada reload. Wah, ini desainnya juga bagus ini. Reload apa ini? Kalium booster. Oh, ini booster untuk K-nya. Ya, itu untuk mencukupi kebutuhan ini booster kaliumnya. N, ini booster K gitu ya. Nah, kemudian ini yang gede ini ada vaksin. Vaksin Plant Immunity Serum. Ya. Ini untuk? Itu basisnya fosfat cair. Fosfat cair? Ya, fosfat cair dilengkapi dengan ada magnesium, ada zinc, ada mikronya, ada asam aminonya juga. Lengkap. Dan ini untuk imunitas tanaman terhadap serangan hama penyakit lebih kuat juga kalau disemprotkan ini gitu. Iya. Immunity serum ini, plant immunity serum ya. Ya, jadi tujuannya kalau aplikasi vaksin ini, ya dari tanaman dia akan tumbuh dengan sehat, sehingga dia bisa kuat, lebih kebal terhadap. Dia bisa membentuk antibodinya sendiri. Jadi antibodinya kuat, dia secara otomatis akan mudah menangkal serangan dari OPT. Berarti membuat tanaman itu jauh lebih kuat daripada kalau tidak disemprot ini ya. Ya. Luar biasa. Ini lagi ini Humikos. Nah, bacanya Humikos nih sahabat tani. Ini fungsinya untuk apa Mas Aan? Itu pembenah tanah. Semacam asam humat gitu? Ya, jadi biasanya pembenah tanah itu hanya menggunakan asam humat. Iya, nah, kalau formula Humikos ini saya pakai kalium humat. Humat? Ya, ini pakai kalium humat. Lalu itu kalium humat ini sebagai pembenah tanah berbasis kalium. Ada unsur K-nya di sini? Ya. Yang unsur makro itu ya, untuk tanaman ya. Lalu ada asam fulfat. Asam fulfat juga, fulvic acid. Ya, asam fulfat itu sebagai sumber fosfatnya. Ya. Ada asam aminonya juga. Ada asam amino. Asam amino ini kalau untuk tanaman itu seperti makanan yang siap serap. Saji. Jadi makanan langsung bisa seperti kalau manusia, kalau kita ini mengkonsumsi kayak produk minuman itu kayak kerating deng. Jadi kalau isotonik gitu lah ya. Ya, jadi langsung efeknya spontan gitu. Ini bisa langsung spontan ya. Ya. Tapi ada REE ini apa Mas? REE 20,6% nih komposisinya. Rare earth element. Jadi itu adalah elemen unsur mikro yang sangat lengkap. Sangat lengkap. Ada potasium humat juga tadi ya. Ya.
Ini lengkap sahabat tani, bukan hanya sekedar asam humat, tapi ini kandungan lainnya ada ya. Ya. Banyak. Ini nggak selesai ini kalau dibahas. Ini ada Calcilex. Ini kalsium juga isinya. Itu kalium silika. Kalium silika. Fungsinya untuk? Fungsinya ini silika itu jadi dia apa ya? Unsur yang unik sebenarnya, tidak terlalu banyak dibutuhkan oleh tanaman. Dia sebagai protektan sebenarnya. Jadi dia melapisi seluruh bagian tanaman, seperti katakan mudahnya itu seperti dilapis kaca gitu. Jadi dia lebih tahan, lebih terlindungi. Ya, itu juga bisa untuk mengatasi tanaman padi yang rawan rebah. Oh gitu. Ya. Jadi lebih tegak gitu. Jadi lebih kuat. Batangnya jadi lebih kuat, dan di situ sudah dilengkapi dengan ada unsur hara lainnya. Ada Cu dan MO-nya. Cu dan tembaga sama molibdat. Jadi ini melengkapi artinya itu sebagai unsur penyangganya, karena Cu itu kuprum atau tembaga itu kan dia berfungsi sebagai fungisida juga. Berarti untuk anti jamur bisa ya? Anti jamurnya juga. Semacam bisa untuk kayak pestisida ya, untuk mempertahankan diri. Ada beberapa fungisida yang memang berbasis tembaga. Nah, ini sudah ditambahkan di dalam Calcilex ini. Kalau yang ini Mas, Pyrocell. Kalau Pyrocell ini dia basisnya adalah pupuk cair dengan ZPT yang tinggi. Juga mikro dan ZPT bisa lebih cepat tumbuh ya. Nah kalau ini ada pH down, pH up, ini biasanya untuk organik hidroponik apa ya Mas ya? Ya, jadi menurunkan dan meningkatkan pH ya. Betul sekali. Jadi kalau pH up dan pH down ini memang sebenarnya agak berbeda dengan produk yang tadi kita bahas. Ini kalau ini sebagai produk pendukung dari nutrisi hidroponik. Oh ya, ini ada juga nutrisi hidroponiknya di sini sahabat tani. Ini ada A, ada B yang harus dimixkan ya. Nutrisi hidroponik AB Mix. Produk saya namanya Fiora. Oh ini produknya Mas Aan asli, namanya Fiora sahabat tani. Jadi beliau juga bisa ngeracik nutrisi ya. Ngeracik nutrisi B yang untuk AB Mix untuk hidroponik. Berarti bisa ngeracik bagaimana AB Mix untuk vegetatif, untuk generatif, itu tahu ilmunya jenengan ya? Insya Allah sedikit-sedikit. Dan ini termasuk peracik ternyata ini sahabat tani, peracik unsur hara. Ini satu lagi nih Mas, sebelum saya tanya lebih banyak, ini ada Bioriza, ini apa Mas? Bioriza itu sebenarnya itu isinya itu jamur mikoriza. Oh mikoriza, mikoriza ini untuk mempertahankan kelembaban tanah atau? Mikoriza ini dia jamur patogen, jamur baik yang fungsinya atau manfaatnya ini banyak sekali sebenarnya. Satu, menjaga kelembaban ya, lalu sebagai penyedia unsur yang dibutuhkan oleh tanaman ya juga, misalnya kayak nitrogen. Mikoriza ini dia menyerap nitrogen dari udara itu secara banyak sekali, bahkan berlebihan kadang-kadang. Nah, kelebihan dari nitrogen yang dia serap itu dia akan sebarkan di sekitar tempat hidupnya. Itu yang secara otomatis diserap oleh akar tanaman. Berarti fungsinya kayak hampir sama kayak nitrobakter nggak? Ya, hampir sama. Hampir sama nitrobakter. Mikoriza itu hampir sama dengan nitrobakter. Kalau nitrobakter hanya dia sebagai penghasil nitrogen saja, dan beda ya. Itu bakteri. Itu bakteri, kalau ini jamur. Kalau ini jamur ya. Cuman baik. Jenis makhluk hidupnya beda. Ya. Berarti ini alami, maksudnya ini hayati, bukan kimia sintetis ini ya. Pupuk hayati itu. Ini pupuk hayati. Kalau mau lebih ke organik pakai ini ya. Ya. Berarti jenengan ini ada yang organik, ada yang kimia, bisa semua ini sahabat tani, paket lengkap ini. Karena ini AB Mix ini kan otomatis basicnya pakai pupuk-pupuk sintetis ya. Sintetis ya. Kalau ini pakai hayati, Agensia Hayati. Humikos ini juga pupuk organik ini. Humikos ini juga organik.
Ini Mas, ini kok bisa kayak pabrik gini Mas? Padahal jenengan ini labelnya hanya P4S ini loh. Hanya P4S. Oke sahabat tani, tadi udah dijelaskan berbagai produknya beliau ini. Katanya malah ini baru sebagian ini ya Mas Aan ya. Ya. Ada produk-produk lain yang nggak bisa display di sini, nggak cukup ini mejanya. Apa aja produk lainnya? Ada beberapa yang tidak didisplay di sini, itu memang ini pas nggak ready. Nggak ready. Ada juga yang produk baru yang mau saya rilis. Belum dirilis. Belum saya rilis ya. Seperti apa itu misalnya? Itu ada satu yang pupuk cair, bentuknya pupuk cair. Ada level 4, itu pas kosong nih. Terus ada lagi nanti ada artifact. Artifact itu dia basisnya kalsium. Level 4 juga sama, basisnya kalsium. Level 4 itu kalsium cair, kalau artifact ini kalsium powder. Serbuk ya? Serbuk ya. Ini kok nama-namanya itu kayak pabrikan semua loh Mas. Itu dapat ide dari mana nih loh? Nama-nama yang unik, antik, dan menjual gitu. Jadi kalau nama ini ya, ini wangsit ya. Wangsit. Jadi tapi ini, pasti dikaitkan dengan apa terkandung di dalam ya. Betul sekali. Kayak nitro booster ini N gitu ya. Karena ini tadi ada kalium booster berarti K gitu ya. Ya, betul. Tapi namanya bagus loh, menjual sekali tuh. Termasuk yang mau rilis tadi tuh. Itu kreativitasnya Mas Aan sendiri. Kreativitas saja. Jadi ketika kita membuat sebuah brand itu memang satu yang menjadi bahan pertimbangan itu adalah namanya. Namanya ini harus keren. Keren. Ya, dan mudah diingat. Mudah diingat. Ya. Ini jangan-jangan Mas Aan pakar branding juga ternyata ya. Ya, sudah baru belajar lah. Sudah menerapkan bagaimana harus mengebrand sebuah produk untuk meningkatkan nilai jualnya gitu ya. Saya pernah dengar Mas Aan itu Java Rice-nya kenapa dinamain Java Rice pakai bahasa Inggris. Katanya dengan bahasa Inggris harganya bisa naik Rp1.000. Tujuannya itu loh. Jadi pinter sekali nih orang ini, sahabatan ini. Termasuk produk-produk saprodinya ini. Banyak yang nama itu lebih kayaknya di pasaran menjual sekali Mas Aan ini. Kayak vaksin ini mungkin menjadi pada tahun 2020, 2021 itu menjadi satu hal yang sering sekali kita dengar. Dibicarakan oleh orang. Vaksin COVID tapi waktu itu. Vaksin COVID ya. Nah, waktu itu saya jadi timbul ide bagaimana kenapa tanaman nggak divaksin biar dia jadi sehat. Makanya jadi muncullah vaksin Plant Immunity Serum. Luar biasa ini ide-idenya, dan ini sementara untuk kalangan sendiri masih ya Mas Aan ya. Masih untuk kalangan sendiri ya. Dan ini label produsennya adalah P4S, lihat kebunku semua sahabat tani. Jadi ini P4S emang pusat pelatihan ya. Yang digarap oleh Kementerian Pertanian dulu di bawah binaan Kementerian Pertanian, yang fokusnya bagaimana di desa-desa itu menjadi pusat pelatihan untuk petani. Di sini sempat untuk sering pelatihan-pelatihan gitu. Itu dulu sering ya. Dan sampai sekarang pun pelatihan-pelatihan kecil masih kita lakukan. Masih ada orang mau belajar ke sini terbuka gitu ya. Dari luar kecamatan gitu, termasuk dari Alian kemarin kita ngundang Mas Aan untuk ngisi KIP. Kadang ada juga yang dari luar kota juga. Luar kota juga bahkan ya. Jadi terbuka, ini ilmu yang jenengan ada di sini itu bisa dilatihkan kepada petani gitu ya. Harus malah sahabat. Jadi kalau mau belajar di P4S, lihat kebunku namanya ini di desa Candiwulan ya ini. Betul. Candiwulan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ketika kita tahu bicara sebuah ilmu ini seperti kita memegang bara api kalau menurut saya Mas. Jadi bagaimana kita secepatnya ini harus kita tularkan karena kepada yang lain, kepada orang lain, dengan tujuan supaya ilmu itu lebih membawa manfaat yang lebih luas lagi. Kalau untuk sendiri tok digenggam gitu, otomatis manfaatnya kurang gitu ya. Kurang. Karena ilmu itu harus diamalkan dan tidak akan menjadi kebanggaan buat saya. Dan tidak akan menjadi kebanggaan. Ini hebatnya Mas Aan. Makanya kami bola-balik ke sini, tiap hari ke sini, bahkan pengen belajar, beliau terbuka terus ini sahabat tani. Ini Mas Aan.
Terkait apa ya, kelembagaan P4S di sini nih, mungkin ada nggak saran sedikit bagaimana kami selaku penyuluh itu di lapangan itu berhubungan dengan P4S yang ada di wilayah masing-masing, kerjasamanya bagaimana untuk mendekatkan petani dengan P4S. Kemudian barangkali ada masukan nggak apa-apa Mas Aan terkait harusnya kita itu pembangunan pertanian itu bagaimana itu loh. Ngurusin ini kreatif saya rasa sahabat tani. Bentukan apa yang dilakukan Mas Aan ini kalau dipegang sendiri itu manfaatnya otomatis nggak sebesar ketika beliau harus berbagi. Ini sarannya buat kami apa Mas Aan? Buat penyuluh lah minimal, nggak usah kesana-sana gitu. Agak nggak enak ngomongin tentang ini sebenarnya. Jadi sebenarnya yang saya rasakan ketika P4S ini memang kadang-kadang itu seperti anak tirinya dari Dinas Pertanian. Wah, nggak apa-apa ini. Ini. Jadi kita ada tapi seolah-olah nggak ada. Nah, yang selama ini tadinya mungkin saya agak-agak wah ini nggak pas nih gitu. Tapi sebenarnya mungkin yang perlu diperbaiki hanya cara komunikasi saja sih. Cara komunikasi artinya ketika kita memang sering duduk bareng, kita nanti di situ bicarakan tentang kegiatan, bagaimana kita berusaha memajukan petani bareng-bareng, berbagi ilmu, karena sama juga kami di P4S ini bukan terus saya dengan punya produk, banyak produk, saya punya kegiatan-kegiatan ini saya adalah si segala tahu, tidak juga. Semua harus saling melengkapi karena hidup kan seperti puzzle Mas. Kalau saya sendiri itu saya hanya sepotong puzzle, itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi ketika saya sebagai P4S itu bergandengan tangan dengan dinas, dengan mas-mas PPL, penyuluh di lapangan, dengan penyuluh di lapangan itu, dan klik itu akan menjadi gambar yang indah, dan itu akan menjadi sebuah kegiatan, sebuah gerakan yang membawa manfaat yang luar biasa bagusnya untuk petani. Insya Allah akan seperti itu. Oke, ini berarti kita memang harusnya bergandengan tangan ya. Antar semua pihak yang terlibat untuk konsen membangun pertanian. Betul. Itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri Mas An. Nggak bisa. Karena memang kita harus memperlihatkan gambar besar apa itu pertanian. Betul. Gitu ya. Karena kalau Mas Aan jalan sendiri, PPL di lapangan jalan sendiri, mungkin dinas atau pihak-pihak lain yang konsen di pertanian jalan sendiri-sendiri tanpa berkaitan, itu gambarnya nggak terlihat seperti puzzle ya. Karena kita pengen memperlihatkan gambar pertanian Indonesia yang sebenarnya seperti ini. Gitu ya. Kita malu dengan Thailand. Dengan negara-negara lain yang selalu di otak kita berpikir bahwa Thailand itu lebih maju dari kita. Menurut saya salah. Atau kalaupun iya, kenapa kita harus kalah? Kita jauh lebih kaya dari Thailand. Potensi pertanian kita jauh lebih baik ya? Jauh lebih baik. Saya sudah pernah ke Thailand. Thailand itu sebenarnya hanya tanahnya itu seperti vegetasi-vegetasi di Kalimantan. Oh gitu? Ya. Kalau bicara tanah subur di Jawa itu jauh lebih subur daripada Thailand. Jauh lebih subur dibandingkan dengan Thailand. Cuma selama ini kita jalan sendiri-sendiri. Jadi bentuk gambar puzzle-nya nggak terlihat gitu ya? Nggak terlihat dan kita nggak pernah memikirkan tentang branding. Kita hanya mungkin branding di sekitar kita, di lingkungan kita, di dalam negara kita saja, tapi kita tidak pernah membuat branding yang besar sampai ke tingkat internasional. Ini yang jadi PR bersama. Oke, ini kadang kita butuh ngumpulin orang-orang yang fokus konsen berpikirnya seperti Mas Aan nih. Jadi kami memang butuh masukan-masukan itu untuk kita bangun jalan bersama Mas Aan. Minimal di Kebumen kita ayo jalan bersama bagaimana menampakkan pertanian di Kebumen supaya bisa lebih terlihat. Harus bisa. Nanti sampai ke atas ya kita ke internasional bisa menyampaikan pesan itu Mas Aan. Apalagi seperti sekarang saya juga senang dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Pak Bupati sering membuat event-event. Kita di bawah ini harusnya tanggap terhadap apa yang diinisiasi kepala daerah oleh kepala daerah. Kita harus lebih
semangat lagi untuk membuat produk, untuk membuat karya biar bisa ditampilkan di acara-acara yang selama ini sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dan komunikasi yang baik dengan kepala daerah, dengan dinas-dinas terkait ini juga harus dibangun. Harus dibangun dengan baik. Karena bagaimanapun juga tadi kuncinya adalah kebersamaan. Kebersamaan, saling bergandengan untuk membentuk sebuah gambar yang indah itu ya. Betul. Pertanian terbaik di Indonesia gitu ya. Ini luar biasa sekali Mas Aan. Ini udah pembicaraannya kayaknya Mas Aan udah tingkat nasional ini. Internasional. Pernah ke Thailand juga ini ternyata Mas Aan ya. Ke Thailand ngapain ceritanya Mas Aan dulu? Dulu saya ke Thailand itu 2014 itu dalam rangka studi banding atau belajar tentang hidroponik. Pertanian juga? Iya. Hidroponik, makanya bisa ngerakit abemik gitu ya. Berarti belajarnya sampai ke Thailand? Sampai ke Thailand, tapi bayangan saya itu tidak seperti yang saya bayangkan ketika saya berangkat ke sana. Berarti di Thailand itu, ini saya garis bawahi bahwa di Thailand itu tidak jauh lebih baik sebenarnya dari dibandingkan Indonesia. Dengan Indonesia. Oh ini mohon maaf Thailand ini. Iya. Tapi kelihatannya beliau seperti itu yang udah ke sana gitu ya. Cuma bedanya di sana adalah dukungan pemerintah dan kebersamaannya itu yang sudah terjalin. Iya. Kuncinya di situ ya. Kondisinya di situ, dan konsep-konsep industrialisasi pertanian itu di sana sudah diterapkan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi misal contoh pada budidaya padi di sana itu sudah menggunakan alat-alat modern, lalu padi dari sawah itu langsung masuk ke rice mill. Keluar dari rice mill itu sudah dalam bentuk beras kemasan. Pasca panennya benar-benar digarap juga. Budidaya sampai pasca panennya itu sudah dikerjakan semuanya. Sedangkan petani kita kadang-kadang hanya selalu sibuk di lahan, selalu sibuk di budidayanya, kadang-kadang bahkan sampai berantem bahwa cara budidaya saya yang paling baik. Nah, ini yang mestinya kita perbaiki, kita sering duduk bersama, kita sering diskusi bagaimana caranya kita bisa mempunyai satu mimpi bersama. Artinya kita bicara satu mimpi bersama, satu mimpi besar ini ya harus dikerjakan bersama-sama. Korporasi pertanian harus berjalan. Korporasi pertanian harus berjalan. Jadi dengan sendiri-sendiri petani pun nggak bisa lebih baik ya. Tidak akan lebih baik karena akan menjadi di posisi yang rentan. Di posisi yang ketika terpecah-pecah ini, sendiri-sendiri ini mudah sekali dipecahkannya. Tidak menjadi satu kekuatan apapun. Semua harus saling bergandengan tangan. Semua harus saling bekerja sama. Apalagi kita rakyat Indonesia itu punya azas gotong royong. Betul. Ya. Harusnya itu dipakai beneran. Harus dipakai. Termasuk dalam rangka membangun pertanian kita gitu ya Mas Aan ya. Oke Mas Aan, ini ngobrolnya kayaknya udah ngalor ngidul kita ini. Sebenarnya saya pengen ngorek ini banyak ini produksinya. Tapi Mas Aan pemikirannya juga ternyata nggak cuman masalah produk. Jadi jauh ke sana tuh, ke depan gitu. Kita masih mikir di sini, beliau mikir sampai bagaimana menampilkan pertanian Indonesia di mata internasional. Ini luar biasa sahabat tani. Ini Mas Aan ini sementara dijual kalangan sendiri Mas ya. Jadi untuk kalangan sendiri. Kalangan sendiri. Tapi ini siapapun kalau mau belajar ke P4S Kebun, lihat kebunku di sini terbuka Mas Aan ya. Monggo silahkan. Monggo silahkan. Termasuk hidroponik, ternyata pakarnya juga. Beliau belajar hidroponik sampai ke Thailand. Ini bisa juga belajar ngeracik unsur hara, nutrisi di hidroponik. Jadi kalau untuk nutrisi hidroponik ini, ini mungkin saya termasuk salah satu yang dulu awal-awal ketika tren hidroponik itu mulai marak di Indonesia sekitar 2013 akhir sampai awal 2014 itu saya adalah produsen nutrisi hidroponik di Indonesia, salah satunya saya. Karena waktu itu juga ada beberapa perusahaan yang maklun dengan saya. Oh gitu. Jadi selain Fiora, saya juga dulu ada 5 perusahaan
Dengan brand mereka sendiri-sendiri, tapi yang ngeracik sebenarnya Mas Aan. Ya, yang produksi saya. Yang produksi Mas Aan dimaklun sama perusahaan lain, nanti dengan brand mereka. Dengan brand mereka. Itu dari Jakarta ada, Bandung, lalu Muntilan, Jawa Timur, terus di Kalimantan juga ada. Luar biasa ini orang ini, sahabat Tani ternyata pemain hidroponik awal-awal di Indonesia ini loh sahabat Tani, termasuk beliau. Walaupun sekarang nggak konsen lagi terlalu fokus di hidroponik. Kenapa Mas Aan? Karena dunia hidroponik sekarang ini agak beda dengan dulu awal-awal itu. Memang dari awal itu pun sudah saya prediksi bahwa tren hidroponik itu akan turun. Akan melandai ya? Akan melandai ya. Walaupun yang baru-baru yang belajar hidroponik itu pun banyak. Masih banyak. Ya, tetapi di sisi produksi nutrisi ini karena makin kesini makin banyak yang menjadi produsen. Oh iya. Ya, dan persaingan-persaingan tidak sehatnya itu akhirnya muncul. Ya, tapi beberapa yang memang sudah menggunakan produk saya itu ya sampai sekarang alhamdulillah masih tetap pakai. Oke, ini seru sekali obrolannya sebenarnya sahabat Tani, tapi nggak selesai sebenarnya kalau saya ungkit lagi apa yang ada di kepala narasumber satu ini nih. Luar biasa. Lain kali kita ngobrol lagi Mas Aan ya. Boleh. Sementara ini kita tutup dulu sahabat Tani. Ini contoh bagaimana kita harus membangun pertanian. Kita harus konsen terhadap petani dan produk-produk pertanian kita yang notabene Indonesia itu adalah negara agraris. Ada closing statement apa Mas sebelum saya tutup Mas? Mungkin untuk closing statementnya seperti yang di awal tadi saya sebutkan, mari kita menjadi petani mandiri dan petani merdeka. Sip, mantap sekali. Mari kita menjadi petani mandiri dan petani merdeka. Itu pesan Mas Aan untuk closing perjumpaan kita kali ini. Oke, kita closing dulu, kita tutup dulu. Besok lain kali boleh ngobrol lagi ya Mas Aan. Siap. Ya. Siap, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih Mas Aan. Terima kasih. Dadah, assalamualaikum.